Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 4. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Ayo membaca. Amati gambar dan baca teks dalam hati. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, ini bikin peta pikirannya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Lalu presentasikan, ya. Dan diskusikan. Udah bener nggak nih saya? Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mulai membuat buku mini tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Hari ini kamu akan menyelesaikan buku mini tersebut. Ayo menulis. Kamu akan melanjutkan menulis buku mini tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema agar bukumu lebih menarik. Perhatikan kembali beberapa hal penting yang perlu kami tuliskan dalam bukumu, yaitu 1. Memastikan judul sesuai dengan tema. 2. Menuliskan dan menggambar 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. 3. Menuliskan dan menggambar 4 contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Seluruh gambar harus sesuai dengan tema. Wah, buku mini kita telah selesai. 14 buku mini dibuat oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini dibuat oleh siswa perempuan. Tahukah kamu berapa persen buku mini yang dibuat siswa perempuan jika jumlah seluruh siswa ada 30 orang? Ayo kita diskusikan. Ayo berlatih. Berdasarkan dialog di atas, 14 buku mini diselesaikan oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini diselesaikan oleh siswa perempuan. Hitunglah presentasi buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan, kemudian hitung presentase buku mini yang diselesaikan oleh laki-laki. Berapa persen buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan? Jelaskan. Berapa persen buku mini yang diselesaikan siswa laki-laki? Jelaskan. Lalu bisa didiskusikan secara berpasangan. Perhatikan langkah-langkah menyelesaikan soal presentase di atas. Presentase adalah cara untuk mengekspresikan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan.
Untuk menghitung persentase, kita melihat keseluruhan tersebut sebagai 100%. Misalnya jumlah siswa di kelas Siti adalah 30 orang. Jika 16 buku mini dibuat oleh siswa perempuan, maka presentasinya adalah 16/30 kali 100%, 53,3%. Jika 14 buku mini dibuat oleh siswa laki-laki, maka persentasenya adalah 14/30 kali 100, yaitu 46,7%. Ayo berlatih, kerjakan latihan berikut. 1. Edo membeli 1 lusin donat yang ditempatkan dalam sebuah kotak. Donat tersebut terdiri dari 2 donat rasa stroberi, 3 donat rasa coklat, 6 donat rasa mocha, dan 1 donat rasa keju. Tulislah presentasi untuk masing-masing rasa donat tersebut pada tabel berikut. 1. Stroberi, rasanya stroberi, presentasinya berapa? 2. Coklat, presentasinya berapa? 3. Mocha, presentasinya berapa? 4. Keju, presentasinya berapa? 2. Di area parkir terdapat 60 kendaraan yang terdiri atas 20 mobil sedan dan 10 mobil truk. Sisanya adalah sepeda motor. Berapa persentase motor dari seluruh kendaraan yang ada di area parkir? 3. Siswa di kelas Siti ada 30 orang. Hari ini guru membagikan hasil ulangan matematika kepada seluruh siswa. 3 siswa mendapat nilai 8, 3 siswa mendapat nilai 6, 8 siswa mendapat nilai 7, 6 siswa mendapat nilai 9, dan 3 siswa mendapat nilai 10. Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 6? Sini, jalan. Jika digabungkan, berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 7 dan 8? Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 9? Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 10? Sekarang buatlah soal cerita sendiri. Tukarkan soal cerita yang kamu buat dengan teman. Diskusikan hasilnya bersama-sama. Perhatikan soal cerita berikut. Benny membeli 1 setel seragam sekolah di toko XYZ. Harga 1 setel seragam tersebut adalah 120.000. Benny mendapatkan diskon sebesar 20%. Berapa yang harus dibayarkan Benny? Apakah kamu mendapat menyelesaikan soal cerita di atas? Jelaskan. Perhatikan langkah-langkah menyelesaikan soal cerita tersebut. Diketahui harga 1 setel seragam Rp 120.000. Diskon 20%. Ditanya berapa yang harus dibayarkan Benny? Dijawab 20% sama dengan 20/200. 20%. Disederhanakan menjadi 1/5. Kemudian kalikan dengan 120.000. 120.000 dibagi 5, 24. Jadi Benny mendapat diskon 24.000. Sehingga Benny harus membayar 120.000 dikurang 24.000, yaitu 96.000. Selesaikan soal cerita berikut. 1. Ayah membeli celana seharga 150.000. Ayah mendapat diskon 15.000. Berapa ayah harus membayar? Jawab. 2. Dayu akan liburan ke Bali bulan depan. Karena memesan tiket lebih awal, ia mendapat potongan sebesar 25%. Harga tiket sebelum diskon adalah Rp600.000. Berapa harga tiket yang harus dibayarkan Dayu? 3. Udin membeli 1 set krayon di sebuah toko buku. Ia mendapatkan potongan sebesar 12.000. Jika harga krayon sebelum mendapat potongan adalah 36.000, berapa persen Udin mendapat potongan? Jelaskan. 4. Buatlah soal cerita sendiri tentang persen. Tukarkan soal yang kamu buat dengan teman. Mintalah teman tersebut menjawab soal yang kamu buat. Nih, sini ya. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Tadi belajar apa aja? Persen. Terus? Nih, persen ya. Terus? Buku mini. Terus? Peta pikiran. Terus? Ya. Peta pikiran, buku mini, persen. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Peta pikiran. Nah,
Amin. Buku mini. Amin.